Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Semar ingin mempresentasikan hasil dari analisis analisis manajemen freelance dari teman kami, yaitu Aldo. Di sini beranggotakan Niko Akbar Kusuma, Farhan Amanullah, dan saya sendiri Muhammad Fazil Al-Maula. Lanjut. Nah, di sini kami akan membahas siapa Aldo, produknya apa aja, lalu manajemennya bagaimana, dan bagaimana cara Aldo mempromosikan bisnisnya. Oke, jadi di sini siapa Aldo? Aldo ini merupakan mahasiswa di Cafe ITERA semester 4. Aldo juga memiliki hobi di bidang kreatif, khususnya fotografi dan videografi. Karena kemampuannya ini, Aldo membuka bisnis fotografi hingga Aldo Pratama ini merupakan freelance fotografer. Oke, lanjut. Nah, produk-produk apa saja yang dihasilkan oleh Aldo ini? Dalam bisnis freelance-nya, fotografi merupakan produk utama yang dijalankannya dan ditawarkan di bisnisnya. Aldo juga menawarkan hal-hal jasa yang lain seperti videografi dan editing sebagai sampingan. Lalu desain grafis dan juga penyewaan alat. Jadi dia juga menyewakan alat-alat tersebut supaya dapat penghasilan tambahan. Oke, lanjut. Nah, karya-karya yang Aldo hasilkan bisa berupa videografi, wedding fotografi, dan content creator. Tapi untuk karya utamanya Aldo lebih memfokuskan di fotografi. Dan juga Aldo membuat content creator sebagai sampingannya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Akbar Kusuma dengan NIM 122380133. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Fazil tadi. Lanjut ke aspek manajemen, yaitu bagaimana manajemen yang dilakukan Aldo dalam mengelola bisnisnya. Lanjut, Farhan. Oke, di sini aspek manajemen itu ada man, money, method, dan machine and material. Man itu apa? Man itu adalah orang yang terlibat dalam bisnisnya tersebut. Pada bisnisnya ini, Aldo bekerja secara individu, tanpa atau belum memiliki karyawan. Jadi man atau manusia yang terlibat dalam bisnisnya Aldo ini tuh cuma Aldo sendiri, belum ada karyawan lain. Yang selanjutnya ada money. Pengelolaan keuangan Aldo ini cukup unik ya, di mana dia melakukan presentasi 343, yaitu pembayaran di 30% progres awal, dilanjut dengan 70% progres pembayaran di 70% progres selanjutnya, dan pelunasan pada 100% progres atau sudah selesai gitu. Nah, bagaimana dengan DP-nya? Untuk DP, Aldo mengaturnya di luar dari 343 tersebut. Jadi para klien itu tuh harus membayar DP terlebih dahulu, baru bisa melanjutkan ke pembayaran yang selanjutnya. Selain 343, Aldo juga mengelola keuangannya dengan memprioritaskan kepentingan seperti kepentingan pribadi, makan, pakaian, dan lain-lain. Dan dilanjut dengan alat-alat seperti kamera, lensa, dan lain-lain, dan keinginan dia. Dan yang terakhir ada istilah bakar uang, di mana Aldo itu melakukan spending uang yang cukup banyak dengan tujuan memperluas jangkauan promosi. Contohnya seperti menyewa influencer, membuat iklan, dan lain-lain. Lanjutnya ada metode. Metode yang Aldo gunakan untuk mempromosikan bisnisnya, itu yang pertama ada aktif bersosial media.
Di mana pada zaman sekarang ini sosial media merupakan cara tercepat dalam mempromosikan bisnis. Yang kedua, mengikuti kegiatan workshop yang berkaitan dengan bisnisnya. Dan yang selanjutnya ada konsisten memproduksi konten. Ya tentu saja, karena hal ini sangat mempengaruhi algoritma sosial media untuk mempromosikan bisnis kita. Dan yang terakhir ada machine and material, yaitu alat-alat yang digunakan oleh Aldo dalam mengembangkan bisnisnya. Sebagai fotografi ya tentu saja Aldo membutuhkan seperti kamera, lensa, dan tools-tools lainnya. Namun jika Aldo tidak memiliki ada barang yang tidak dimiliki oleh Aldo juga tidak menutup tidak Aldo juga akan menyewa barang-barang tersebut dari orang lain yang jika Aldo tidak punya, Aldo akan menyewanya. Lanjutan. Nah, bagaimana sih Aldo memanajemen waktunya atau mengatur waktunya? Seperti yang dikatakan oleh Fajil tadi, Aldo itu kan merupakan mahasiswa desain komunikasi visual ya. Jadi dia itu sebagai mahasiswa, ada 3 hal yang dilakukan dalam mengatur waktunya sebagai freelancer juga. Yang pertama adalah mempersiapkan diri dari masa KRS. Jadi pada saat pemilihan mata kuliah, pada masa pemilihan kelas, dia sudah melakukan pemikiran bagaimana cara dia membagi waktu untuk kuliah dan melakukan bisnisnya. Selanjutnya ada memaksimalkan tugas dengan deadline dan pengerjaan yang efisien. Seperti bagaimana jika ada tugas yang deadline-nya cepat atau lebih mudah dikerjakan juga, itu tidak bakalan didahuluin oleh Aldo, sehingga dia tugasnya tidak akan menumpuk terlalu banyak. Dan yang terakhir adalah menentukan skala prioritas. Ya tentu skala prioritas itu sangat penting dalam memanajemen waktu, di mana kita harus mengerti hal apa yang paling penting, yang mendesak, yang harus kita lakukan terlebih dahulu, dan hal-hal apa yang tidak penting dan tidak mendesak yang itu tidak butuh dilakukan di waktu cepat. Oke, selanjutnya ada target pasar. Pada kasus ini Aldo tidak memiliki target pasar yang spesifik. Namun yang membedakan adalah harga. Bagaimana contohnya? Contohnya seperti ini. Jika ada mahasiswa yang ingin meng-hire Aldo untuk melakukan sebuah photoshoot, itu Aldo tidak mematok harga yang terlalu tinggi, karena ia tahu klien itu seorang mahasiswa, dan Aldo juga tidak akan melakukan pekerjaan yang sangat besar gitu, sangat proper. Namun jika yang meng-hire adalah acara besar seperti pernikahan atau acara pesta, itu Aldo mematok harga yang agak tinggi karena itu acara yang sangat proper dan butuh persiapan yang lebih dari mahasiswa tadi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Farhan Amanullah. Baik, terima kasih untuk Niko. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Sebelum itu, saya Farhan Amanullah dengan NIM 1223888. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang gimana alur kerja Aldo sebagai freelance. Yang pertama itu ada klien masuk. Jadi klien ini tertarik dengan karya-karya Aldo, lalu menghubunginya lewat sosial media Aldo, tempat dia menyimpan hasil-hasil karya yang telah dia buat sebelumnya. Selanjutnya itu ada briefing dan negosiasi. Nah, di tahap briefing ini, Aldo bertanya terkait jasa apa yang diinginkan oleh klien terhadap Aldo, gimana briefnya, dan disinilah proses negosiasi dari tempat, waktu, sampai harga. Terus yang ketiga yaitu eksekusi. Di sini Aldo melakukan pekerjaan yang brief sebelumnya itu sudah disepakati. Jadi Aldo di sini datang menemui klien, langsung mengeksekusi
apa yang klien inginkan. Yang terakhir yaitu tahap pembayaran. Nah, di tahap pembayaran ini Aldo mengirimkan hasil akhir, tetapi itu masih sedikit belum final. Untuk hasil finalnya itu klien harus melunasi terlebih dahulu 100% pembayaran. Kemudian Aldo akan mengirimkan final project-nya terhadap klien tersebut. Nah, selanjutnya promosi. Nah, di sini Aldo kan merupakan seorang freelance, jadi dia ini sangat memanfaatkan sosial media, terutama di platform Instagram. Dia sering membuat reels di sana untuk menjangkau klien-klien, calon-calon klien. Yang kita ketahui juga reels di sini sangat pesat perkembangannya, sangat mudah untuk mendapatkan audiens di reels Instagram ini. Aldo juga menaruh beberapa karyanya, hasil-hasil karya seperti foto portrait, terus ada poster desain grafis, dan lain-lain. Aldo juga menaruh beberapa fake project untuk mendapatkan calon klien, untuk memikat perhatian calon klien nantinya. Seperti sini ada fake project short film ya, yang berjudul Runway. Dan terakhir di sini ada quotes atau prinsip yang dipegang oleh Aldo saat menjalankan bisnis freelance-nya sebagai fotografer maupun videografer. Di sini maksimalkan apa yang ada, tingkatkan ketika memiliki budget yang mumpuni. Jadi kita itu fokus terhadap apa yang ada saja, apa yang kita miliki sekarang. Nah, selanjutnya itu akan terus upgrade ketika kita telah berkembang. Oke, di sini kami akan melanjutkan hasil dari yang kemarin karena ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait bisnis dari Aldo ini. Yang pertama ada cara Aldo mempromosikan bisnis. Itu yang pertama ada Aldo itu mengeluarkan modal untuk memasang iklan resmi di sosial media. Ya tentu saja ini merupakan sebuah langkah yang bagus ya dari Aldo karena sosial media itu merupakan bisa dibilang ujung tombak untuk mempromosikan bisnis di zaman sekarang, di mana orang-orang dapat dengan mudah mengakses media sosial. Yang kedua ada berinteraksi dengan klien dan membangun database. Ya ini tentu kita sebagai freelancer ya tidak lepas dari namanya klien dan membangun database. Yang ketiga ada menyewa influencer seperti yang saya bilang di presentasi kemarin bahwa ada momen bakar-bakar uang, yaitu yang dimaksud adalah menyewa influencer, di mana kita meng-hire seorang influencer yang lebih terkenal untuk mempromosikan bisnis kita dengan target pasar itu viewers mereka gitu. Selanjutnya ada bagaimana sih cara memilih partner dari ala Aldo. Meskipun freelancer bekerja sendiri, tapi ada kalanya Aldo membutuhkan partner ketika jadi fotografer. Nah, bagaimana cara memilih partner yang baik ala Aldo? Yang pertama adalah menentukan visi dan misi yang sejalan gitu. Di mana kita nggak bisa dapat partner yang visi misinya itu udah nggak sejalan. Yang satu ingin klien kita terpuaskan, sedangkan yang satu lagi itu seselesainya gitu, ala kadarnya itu nggak bisa. Yang kedua ada membagi tanggung jawab pekerjaan. Ini tentu merupakan hal yang krusial ya, karena membagi pekerjaan itu tuh merupakan hal yang penting dari kerjasama antar partner gitu. Contohnya tuh Aldo misalkan di bagian editing, sedangkan partner di bagian foto
bagian eksekusinya, atau Aldonya di bagian foto foto klien A, sedangkan si partner itu foto klien B-nya gitu. Dan yang ketiga tentu melihat portofolio si partnernya ini, dimana kita bisa memberikan apa ya, memberikan patokan kita untuk bagi ekspektasi kita terhadap partner kita ini dengan tidak menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ajil. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alur kerja dari Aldo. Yaitu yang pertama adalah pra-production. Nah, di sini pra-production itu baru dilakukan sebelum eksekusi. Yaitu yang pertama mengumpulkan brief atau membuat brief dengan klien. Nah, brief ini sangat penting karena brief ini akan menjadi panduan ketika produksi sedang berlangsung. Lalu yang kedua ada negosiasi biaya atau invoice. Nah, di sini Aldo menentukan harga dan klien seberapa cocok harga tersebut dengan budget yang klien punya. Lalu ada menentukan tempat syuting. Nah, di sini Aldo menanyakan di mana lokasi syutingnya nanti atau lokasi acara klien tersebut. Lalu mempersiapkan perlengkapan yang digunakan saat produksi. Menyiapkan alat-alat seperti kamera, lighting, laptop untuk saat editing nanti. Oke, lanjut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Sesudah tahap pra-production, itu ada tahap production, di mana tahap mengeksekusi pekerjaan dari klien. Yang pertama itu ada tahap take foto atau video. Jadi Aldo bertemu dengan klien untuk mengerjakan apa yang sudah disepakati di awal, yaitu take foto atau video. Yang kedua itu tahap production, yaitu dari menseleksi foto, menseleksi video, lalu menggabungkannya, serta sampai ke final produknya, yaitu akhir dari bentuk video atau foto yang sudah jadi. Selanjutnya ada tahap revisi, di mana tahap ini Aldo mengerjakan ulang apa yang diminta klien sesudah klien itu menerima hasil final pertama, tetapi klien kurang puas. Jadi di tahap revisi ini Aldo mengerjakan atau membenarkan apa yang diinginkan klien. Selanjutnya ada pasca production. Di tahap ini yaitu ada pelunasan pembayaran. Nah, pelunasan pembayaran ini bakal terjadi jika klien dan Aldo sudah mengirimkan project final yang sudah disetujui oleh klien. Yang kedua itu memberikan hasil final ke klien. Jika pelunasan pembayaran sudah dilakukan, sudah 100% diterima oleh Aldo, maka Aldo memberikan hasil final kepada klien. Dan yang terakhir, memposting ke sosial media. Memposting ke sosial media ini bisa menjadi portofolio bagi Aldo atau menjadi konten bagi Aldo untuk menarik calon klien berikutnya. Mungkin sekian presentasi dan materi tambahan dari kami tentang bisnis freelance Aldo. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.